para pelaku-pelaku teror, kenapa? Mungkin Ustadz punya gambaran tersendiri ya, kenapa sampai bisa katakanlah tersesat, salah jalan, hingga berbuat anarkis seperti demikian. Baik, Amal Soleh. Sedikit ya, saya minta maaf teman-teman nih, karena ada yang menarik di belakangan hari ini di Kabupaten Langkat. Siap. Sempat dengar tentang pemurtatan di Kabupaten Langkat. Siap. Dengar ya. Itu Oke. viral itu. Ini kan terjadi sedikit perbedaan. Kenapa? Karena informasi terakhir saya baca, untuk MUI Pusat mengatakan tidak ada pemurtatan secara massal. Nah, sementara berita di awal kalimat massal ini Benar. yang menjadi sorotan tajam. Betul. Mumpung Ustadz Ibrahim Fansuri ada di sini, Siap. saya pengen dengar kejelasannya. Betulkah kalimat massal itu atau hanya in person saja? Siap. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman Papi Tepo? Bicara Islam memang sedikit sensitif, tapi ini harus kita sampaikan agar menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Apa sih Islam itu? Kenapa Islam selalu dikaitkan dengan teroris? Dan parahnya, Islam memiliki embel-embel radikal. Jelas, ini bukan hal yang baik. Dan kita akan mencoba membicarakan hal ini dengan tamu kita. Telah hadir bersama kita Ustadz Ibrahim Fansuri. Tema kita, Islam itu radikal, benarkah? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, itu dia. Jadi judul kita ini sedikit ngeri kalau bahasa saya. Islam itu radikal, benarkah? Bagaimana menurut Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melapaskan alhamdulillah dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad ibni Abdullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Baik, ketika banyak hal-hal atau beragam macam tudingan yang menyatakan Islam itu radikal, seolah-olah tanda petik Islam ini secara tidak langsung dan mungkin secara langsung itu dipojokkan tanpa alasan menurut saya. Oke. Kenapa? Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam itu tidak mengajarkan kekerasan. Islam itu baik kepada seluruh manusia, bahkan kepada binatang tumbuhan sekalipun. Islam itu diajarkan untuk senantiasa berbuat baik, apalagi kepada sesama manusia sekalipun itu di luar Islam. Tetapi perlu diketahui, kita beragama Islam dituduhkan dengan sebutkan radikal, intoleransi, terorisme, dan lain sebagainya hanya karena segelintir oknum yang mungkin menurut kacamata hukum mereka bersalah seperti pengeboman dan lain sebagainya. Tetapi perlu kita ambil sebuah ilustrasi ataupun contoh. Islam ini ketika melaksanakan sholat berjamaah
itu ada imam, ada makmum. Ya. Imam itu perlu dipilih, makmum tidak perlu dipilih. Tukang mabuk boleh jadi makmum, tukang judi boleh jadi makmum. Siapapun dia, kalau untuk jadi makmum tidak ada masalah. Tapi ketika pemimpin, dia wajib dipilih. Lalu begitu juga kita bernegara, rakyat memilih pemimpin. Lalu ketika sholat telah dilaksanakan, maka ketika namanya manusia yang menjadi imam, ketika terjadi khilaf misalnya, maka makmum wajib untuk mengingatkan. Tidak bisa semerta-merta makmum tarik lehernya, piting lehernya, kamu salah, tidak bisa. Ada aturan mainnya. Apa itu? Ketika imam harusnya ruku, dia sujud. Maka bagaimana aturannya? Makmum ingatkan, subhanallah. Kan ini aturan mainnya. Lalu ketika misalnya ada makmum yang tidak senang dengan imam, ketika imam salah lalu dia cekek, imam salah lalu dia tempeleng, ini bukan yang diajarkan. Beragama, berjamaah, bernegara, ada aturan-aturan main yang sudah diatur di dalam Al-Quran dan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ketika nanti di dalam melaksanakan sholat itu, imam juga harus tahu diri. Apa itu? Ketika imam misalnya namanya manusia buang angin kentut, artinya imam kan batal, dia harus mundur. Lalu timbul misalnya pemikiran-pemikiran sebahagian mungkin manusia, ada imam yang jelas-jelas buat salah, dia nggak mau mundur. Ada pemimpin yang jelas-jelas tidak lagi bisa memimpin, dia tak mau mundur. Maka mohon maaf, terkadang ada kesakitahatian, ketidakpuasan dari Islam yang dikatakanlah Islam garis keras misalnya. Tetapi sesungguhnya Islam menjalankan agamanya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kita hari ini sadar betul kita punya Pancasila 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita hidup di negara Indonesia ini bukan negara agama, tetapi kita orang Indonesia butuh agama. Kita hari ini orang Islam adalah orang yang berketuhanan, yang di luar Islam juga punya Tuhan. Lalu setelah kita punya Tuhan, Pancasila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika dia sudah punya Tuhan, lalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya, maka dia akan menjadi manusia yang beradab. Lalu setelah beradab kita bersatu, lalu kita musyawarah, maka hadirlah yang sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa artinya? Islam sesungguhnya tidak pernah bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan kalau kita boleh ambil sejarah ke belakang, berapa banyak, berapa ribu, berapa juta para syuhada, para ulama, para kiai, para asatidz, para santri untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi Ustaz, di 20 tahun terakhir kita melihat kejadian-kejadian di Langkat. Kejadian di tanah air. Dan yang sangat disayangkan, oknum-oknum itu selalu berpakaian ala seorang muslim. Benar. Jelas ini tidak baik. Benar. Bagaimana pendapat Ustaz? Baik. Ketika Nabi SAW menyatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu bilyadi." Apabila kau melihat menyaksikan sebuah kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu, cegah dengan powermu.
fa illam tastatik fa bil lisani, kata Nabi. Jikalau tak mampu dengan kekuatan dengan tanganmu, cukup dengan lisan. Tapi kata Nabi selanjutnya, fa illam tastatik fa biqalbi, tak mampu juga dengan lisan, cukup dengan hati. Dan itu kata Nabi, wadhalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Lalu ketika seperti yang Abang katakan tadi, terjadi bom Sarina, misalnya bom yang ada di Bali dan bom-bom yang lainnya, Iya. itu identik, mohon maaf tanda petik, berjubah, berjenggot, kemudian mungkin bercadar, keningnya hitam, sehingga dikatakan di situ bahwasanya yang ngebom teroris radikal Islam hanya gara-gara segelintir orang. Pas. Ini terkadang yang perlu juga kita pahamkan, bahwasanya ketika Nabi katakan pertama, man ra'a minkum mungkaran, apabila kau melihat sebuah kemungkaran, cegah dengan powermu, cegah dengan kekuatanmu. Kita bernegara. Negara memiliki aturan. Siapa yang berperan di sini? Ini tugasnya TNI Polri. Misal ada kemaksiatan, ada kemungkaran, ngadu. Kalau polisinya tidak paham, tidak lihat, atau tidak tahu, masyarakat tahu, maka laporkan. Mereka yang punya kuasa, mereka yang bertindak ketika adanya kemungkaran-kemungkaran tersebut. Maka kalau nanti misalnya kita ataupun rakyat, manusia sipil yang bukan polisi misalnya, yang berbuat, yang membubarkan, itu caranya di luar prosedur hukum, dengan cara misalnya mengebom tadi, menembak dan lain sebagainya, sesungguhnya tidak pernah diajarkan di dalam agama Islam yang rahmatan lil alamin ini. Kalau saya mengambil benang merah apa yang disampaikan oleh Ustadz Fansuri, bahwasanya Islam itu indah dan Islam juga tidak menyukai kekerasan. Benar. Nah, lalu jikapun di 20 tahun terakhir ini, khususnya di tanah air kita, gejolak-gejolak teror yang timbul, yang mana para pelakunya mengenakan katakanlah pakaian-pakaian timur, sesungguhnya itu adalah oknum, tidak ada hubungannya dengan agama Islam. Nah, jadi Ustadz, mereka ini, para pelaku-pelaku teror, kenapa? Mungkin Ustadz punya gambaran tersendiri ya, kenapa sampai bisa katakanlah tersesat, salah jalan, hingga berbuat anarkis seperti demikian. Baik. Benar. Terkadang timbul pertanyaan besar juga di hati kita. Artinya saudara-saudara kita yang berjubah, saudara-saudara kita yang berjenggot, saudara-saudara kita yang bercadar ini adalah sebenarnya orang-orang yang baik. Orang-orang yang ingin menjalankan Islam itu secara kafah, sebagaimana yang dipinta oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara sempurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan pernah sesekali kamu mengikuti langkah jejak setan. Lalu karena sebagaimana abang katakan tadi, yang oknum melakukan hal-hal keburukan, pengeboman ataupun penembakan, kerusuhan dan lain sebagainya, menggunakan pakaian-pakaian yang digunakan oleh saudara-saudara kita, timbullah mindset, pemikiran masyarakat akhirnya, oh yang berjubah itu orang jelek, oh yang bercadar itu orang tak baik, oh yang berjenggot itu teroris dan lain sebagainya. Kita ini ingin diadu domba, kita ini ingin dipropaganda, kita ingin dihasut antara satu dengan yang lain, sehingga kestabilan negara yang tercinta ini bisa hancur. Dan ini kesempatan nanti khawatir kita, mereka-mereka yang ingin menjajah Indonesia ini datang kembali. Oke. Nah, ini menarik ini buat saya. Sebagai mubali, sebagai penggiat agama, secara pribadi, apa yang sudah Ustadz lakukan kepada khususnya umat Islam yang katakanlah
mungkin dengan pengetahuannya sampai mengatakan ya para pelaku itu memang jihad. Ini kan ada pola-pola seperti ini. Nah, bagaimana cara Ustadz memberikan pencerahan kepada mereka-mereka ini agar mereka paham bahwasanya itu bukan jihad loh, gitu loh. Benar. Nah, bagaimana itu Ustadz? Baik, kalau kita pribadi berdakwah ini, menyampaikan perkara-perkara agama ini, itu tidak ada khusus. Misalnya ini anti Islam, ini anti negara, ini anti undang-undang, anti Pancasila. Tidak ada seperti itu secara khusus. Karena kita pribadi tidak tahu siapa ini yang anti negara, siapa ini yang anti Pancasila. Tetapi selaku da'i, selaku mubaligh, terus sampaikan saja perkara-perkara kebaikan itu. Terus sampaikan saja. Tidak ada khusus misalnya untuk bahwasanya apa yang kalian lakukan itu salah dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya kita bernegara, memiliki pemimpin, memiliki menteri-menteri, memiliki kapolri, panglima, segala macam lengkap ini. Kalau kita di dalam agama ada namanya menteri agama. Harapan kita, masukan kita juga hendaknya kepada pemerintah, wabil khusus menteri agama, untuk benar-benar menseleksi mana kelompok-kelompok yang ini anti NKRI, anti dengan Islam, yang ngaku Islam tapi anti Islam. Ini yang buat citra Islam itu jelek. Karena sesungguhnya dikatakan Nabi bahwasanya ayatul munafiki thalatha, tanda orang munafik itu ada 3. Siapa ini orang munafik? Orang Islam. Yang pertama, idza haddasa kadzdzaba, dia berbicara dia bohong. Ketika berjanji dia mengkhianat, dia tidak pernah menepati. Dan yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila diberi amanah, dia senantiasa berkhianat. Sesungguhnya kalau menurut saya pribadi bahwasanya Islam ini 20 tahun belakangan ini timbul dikatakan dengan agama yang radikal, agama yang intoleran, agama teroris dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya pengembangannya itu sendiri kita lihat, mohon maaf, itu dilakukan juga oleh orang-orang munafik. Terkadang mohon maaf, tidak ada misalnya, kalaupun ada 1 atau 2, tapi saya pribadi belum lihat misalnya ada seorang pendeta yang menyatakan Islam itu radikal, ada pastor menyatakan Islam itu radikal dan lain sebagainya. Tapi insya Allah itu semua bisa diantisipasi. Insya Allah dengan persatuan, kesatuan kita di negara kesatuan Republik Indonesia, insya Allah rahmatan lil alamin itu akan turun di negeri tercinta ini. Amin. Siap. Nah, tapi persoalannya Ustaz, sampai saat ini aparat hukum kita, khususnya Densus 88, siap, masih terus bergerak mencari para pelaku teror. Secara pribadi saya apresiasi. benar. Tapi lagi-lagi Ustadz, kostumnya masih berbau Islam. Dan artinya persoalan di 20 tahun selama ini bagi saya belum terselesaikan. Khususnya para ulama yang katakanlah ini menjadi tugas berat mereka untuk menarik lagi, untuk menyadarkan lagi agar hal-hal seperti itu tidak terjadi. Nah, di mana sebenarnya kendalanya, Ustadz? Baik. Belakangan ini, beberapa tahun ini ada namanya BNPT itu Bang ya. Ya. Khusus petugas-petugas kita mencari ataupun menangkal hal-hal yang tidak diinginkan, radikalisme ataupun terorisme. Ya. Dan seperti bagaimana Abang katakan tadi, bahwasanya ketika ada yang ditangkap, oknum yang ditangkap, itu mohon maaf, agamanya ditanya Islam, kan begitu. Lalu bagaimana cara mengantisipasinya? Kalau saya bilang
kita negara ini negara berdemokrasi, berikan keadilan. Karena sesungguhnya kita di dalam beragama ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Islam, Hindu, Kristen, Konghucu, semua agama yang ada di Indonesia ini dilindungi oleh undang-undang. Ya. Lalu ketika Islam ingin dikatakan Islam yang sempurna, maka dia harus menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan hadis. Maka terkadang, mohon maaf, ketika Islam itu ingin menciptakan, menjalankan Islam itu secara kafah, secara sempurna, secara menyeluruh, mungkin, tanda petik, ada yang itu bertentangan dengan agama yang lain atau bertentangan dengan negara, maka terkadang di situ deliknya. Misal, contoh, kalau kita katakan di dalam Al-Quran surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, begitu kan? Yeah. Ini kan ada mungkin sebagian orang yang tidak senang, tidak pas mendengar ayat ini. Padahal ini ayat suci Al-Quran. Kalau mau dibantah, bantah itu Al-Quran. Siapa yang berani bantah Al-Quran? Betul. Siapa yang mau bantah Tuhannya? Lalu ketika ada misalnya statement, misalnya orang yang rajin sholat, orang yang rajin sholat malam, orang yang hafiz Quran itu radikal, itu calon teroris. Ini yang sebenarnya statement-statement seperti ini seharusnya direm, seharusnya dijaga supaya apa? Supaya umat Islam itu tidak terlukakan, tidak terluka hatinya. Kenapa? Karena umat Islam ini ketika dia berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia, keluar kalimat takbir Allahu Akbar, bom pun dia hadapin untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak ada rasa takutnya. Mati hitungan jihad, surga menanti bagi orang yang melakukan jihad. Lalu di negara yang demokrasi, Indonesia ini kita katakan negara yang aman. Ya, apakah bom, apakah itu kekerasan itu menjadi solusi? Islam tidak mengajarkan, ulama-ulama kita di Langkat, di Sumatera Utara, di Indonesia pada umumnya tidak mengajarkan seperti itu. Ulama-ulama kita tetap mengajarkan kepada kita untuk menyebarkan Islam itu secara lemah lembut, menyebarkan Islam itu dengan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Terkadang sebagian saudara-saudara kita itu mungkin, mohon maaf tanda petik, menafsirkan Al-Quran itu dengan caranya sendiri, menafsirkan hadis itu dengan caranya sendiri, sehingga terjadilah penyimpangan-penyimpangan sebagaimana yang tidak kita inginkan di belakangan 20 tahun belakangan ini. Tapi yakin dan percaya Bang, Islam itu bukan pemberontak, Islam itu bukan radikal. Islam itu ketika imamnya bilang melaksanakan sholat, sob sufufakum, lurus dan rapatkan sobnya, maka makmum menyatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami kerjakan. Imam sujud, maka makmum juga sujud. Makmum itu, umat Islam itu bukan pemberontak. Umat Islam itu bukan orang yang senang dengan keributan. Umat Islam itu adalah umat yang cinta kedamaian, umat yang patuh dan taat kepada pemimpinnya, sebagaimana dikatakan Allah di dalam Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati olehmu Allah Subhanahu wa ta'ala, taati olehmu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan taati pemimpin-pemimpin di antara kamu. Tapi mohon maaf, kalau dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat, yang kita ketahui kalau perkara keilmuannya alhamdulillah luar biasa, ulama yang karismatik seperti beliau ini, seperti ulama-ulama seperti Ustadz Abdus Somad yang begitu luar biasa menurut kita umat Islam, bahwasanya wa ulil amri minkum itu pemimpin-pemimpin di antara kamu, artinya apa? Pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang dikatakan di dalam Al-Quran dan ditafsirkan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Adi Hidayat. Oke Ustadz. Nah, gimana menurut
teman-teman pencerahan dari Ustadz Ibrahim Pansuri. Kalau di saya sangat bisa membangun pengetahuan saya lebih luas tentang Islam itu sendiri. Dan saya berharap teman-teman juga bisa mengambil intisari dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Pansuri. Nah, jadi kalaulah saya sedikit keluar dari tema kita, apa pendapat Ustadz dengan peraturan Menteri Agama yang kemarin sempat viral soal pengeras suara azan? Baik. Bisa dikasih sedikit pendapat, Ustaz? 2 tahun yang lalu, sebelum Bapak Menteri Agama kita yang sekarang ini, Menteri Agama yang sebelumnya, kalau saya tidak khilaf, Bapak Menteri Agama kita itu Pak Fakhrul Raji. 2 tahun yang lalu ini juga sempat pernah didengungkan, dan di Kabupaten Langkat ini pernah sempat dibahas di ruangan Aula Polres Langkat. Ketika itu langsung dipimpin oleh Ustadz Panjang Harahap, Ketua FKUB Kabupaten Langkat. Saya di situ salah satu menjadi peserta apa yang disampaikan oleh beliau, dan beberapa, ada 2 orang kalau nggak saya khilaf, tapi saya paling ingat itu Ketua FKUB Ustadz Panjang Harahap, guru kami. Jadi ini juga sudah pernah disampaikan wacana seperti ini, dan waktu itu jiwa muda saya, jiwa kemarahan saya selaku umat Islam waktu itu timbul. Saya waktu itu jawab dan diaminkan dan dibenarkan oleh almarhum Bang Fuad. Waktu itu saya sampaikan, kalaulah perkara volume azan ini diatur, saya bilang tidak masalah. Waktu itu saya sampaikan tidak masalah. Bahkan saya pribadi tidak pakai mikrofon azan pun tidak masalah, seperti zaman Nabi ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, naik ke atas, naik ke mimbar azan. Kadang mohon maaf ya, kita juga umat Islam, kita harus introspeksi diri juga. Dengar azan tak sholatnya juga ya Bang, kan ini yang kadang sakit juga kita ini ya. Kita ribut, azan itu harus dikumandangkan suaranya besar. Ini azannya sampai berkilo-kilometer didengar, tapi yang datang hanya 1-2, kan begitu? Ya. Artinya apa waktu itu saya sampaikan? Sudah, jangan pakai mikrofon aja, tidak masalah, saya bilang. Saya siap mensosialisasikan, masuk kampung, keluar kampung, untuk mensosialisasikan dari masjid ke masjid, musola, langgar ke langgar. Tidak ada lagi azan pakai mikrofon, tidak lagi azan pakai pengeras suara. Deal, sepakat. Tapi ingat, saya ingat waktu itu saya sampaikan, jangan hanya agama Islam saja yang diatur-atur. Bagaimana dengan agama yang lain? Contoh, mohon maaf saudara-saudara kami yang di luar Islam. Ada di beberapa tempat, kita tidak sebut tempat, misalnya kalau azan ini mengganggu orang yang di luar Islam, ada juga agama lain itu yang mengganggu kita agama Islam. Apa itu misalnya? Babi itu berserak sana kemari, sementara umat Islam itu tak boleh itu ada babi, tolong bunuhkan babinya. Begitu. Artinya jangan agama Islam saja yang diatur-atur, agama yang lain, supaya berkeadilan itu hadir di negara kesatuan Republik Indonesia. Ini siap. Terakhir sebagai penutup, tahun ke tahun kita terus melahirkan regenerasi, khususnya Islam muda, adik-adik kita, anak-anak kita. Pemahaman Islam yang nanggung akan menjadikan sebuah ketersesatan. Saya meminta kepada Ustadz sedikit memberikan wawasan kepada remaja-remaja, khususnya umat Islam di luar, bagaimana menghindari apa? Pergaulan-pergaulan yang nanti ujung-ujungnya ke paham-paham yang tidak baik. Seperti yang kita bahas di awal. Nah, harapannya apa? Saya berharap
siraman rohani dari Ustadz nantinya bisa didengar, dilihat sama adik-adik kita, dan menjadi sebuah pengetahuan bahwasanya mereka tuh juga harus melihat, tidak hanya mendengar. Agar apa? Agar terhindar dari paham-paham Islam yang salah. Silakan Ustadz. Baik. Kita umat Islam agar senantiasa terbebas dari kemungkaran, kemaksiatan, khususnya adik-adik kami, anak-anak kami, remaja yang hari ini luar biasa godaan, cobaan bagi adik-adik kita sekarang. Kalau dulu di masa abang-abang kita, orang-orang tua kita terdahulu, itu orang mau main judi berondok-berondok, cari tempat sunyi, cari rumah kosong, cari hutan-hutan. Sekarang sambil jongkok di kamar mandi dia bisa main judi, game online itu, chip dan lain sebagainya. Ini harapan kita juga supaya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara ataupun Langkat ini hendaknya harapan kita bisa mengeluarkan fatwa haram ini seperti yang dilakukan di Majelis Pertimbangan Umat Majelis Ulama Indonesia yang berada di Banda Aceh, mengharamkan ini. Tetapi sesungguhnya kita beragama Islam sudah diajarkan agar senantiasa terjauh dari kemaksiatan dan kemungkaran. Kata Allah di dalam Al-Quran, dirikan solat, ya. Sesungguhnya solat itu mencegah diri dari perbuatan mungkar. Intinya semua ada pada solat. Lalu siapa orang yang senantiasa bisa melaksanakan sholat ini? Maka perlu juga anak-anak kami, adik-adik kami untuk senantiasa meningkatkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah. Kenapa? Iman itu generator, iman itu penggerak, iman itu memiliki efek samping. Apa yang dihasilkan dari iman? Amal soleh. Amanu wa amilus solihat. Sama juga seperti hari ini di ruangan yang indah ini, kita tahu betul di sini ada yang namanya setrum. Ya. Apa buktinya ada setrum? Dengan adanya setrum mikrofon bunyi. Ya. Dengan adanya setrum lampu nyala. Lalu pertanyaannya, setrum ada, mikrofonnya ndak bunyi, berarti mikrofonnya konslet. Setrum ada, lampu nggak nyala, berarti lampunya konslet. Ngakunya beriman tapi dia tidak sholat, berarti orangnya juga konslet. Nah, ini dia. Kan mustahil saya beriman walaupun saya tidak sholat, bohong. Saya beriman walaupun tidak puasa, mustahil. Kenapa? Karena iman itu menghadirkan amanu wa amilus solihat. Oke, Ustaz. Ustaz. Menghadirkan amal soleh. Sedikit ya, saya minta maaf teman-teman nih, karena ada yang menarik di belakangan hari ini di Kabupaten Langkat. Siap. Sempat dengar tentang pemurtatan di Kabupaten Langkat. Siap. Dengar ya. Itu Oke. viral itu. Singkat Ustadz, singkat karena kita sudah selesai. Siap. Ini kan terjadi sedikit perbedaan. Kenapa? Karena informasi terakhir saya baca, untuk MUI Pusat mengatakan tidak ada pemurtatan secara massal. Nah, sementara berita di awal kalimat massal ini Benar. yang menjadi sorotan tajam. Betul. Mumpung Ustadz Ibrahim Pansuri ada di sini, Siap. saya pengen dengar kejelasannya. Betulkah kalimat massal itu atau hanya in person saja? Siap. Silakan Ustaz. Baik, saya juga mengikuti kasus ini pertama kali. Profesor Hatta datang ke kantor Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat. Karena dari 19 orang pengurus harian, saya salah seorang pengurus harian MUI Kabupaten Langkat. Ada bendahara umum dan saya bendahara MUI Kabupaten Langkat. Saya mengikuti kasus ini dari awal. Lalu timbullah beragam macam media bahwasanya terjadinya pemurtatan massal di Kabupaten Langkat, dan ini beritanya heboh ya, sampai berita nasional pun ikut ini membuat berita ini. Lalu dengan kerja keras ulama kita khususnya MUI Kabupaten Langkat mencari, menjajaki dari MUI kecamatan yang berada di Kabupaten Langkat ini itu nol.
begitu. Tetapi hari ini saya tidak ingin menyalahkan siapapun itu. Kita tidak ingin berapa jumlah yang dimurtadkan, nol atau masal dan lain sebagainya. Sebenarnya hari ini MUI Kabupaten Langkat khususnya, apakah itu juga MUI Provinsi Sumatera Utara, sebenarnya ini tantangan bagi kita untuk pengurus MUI Kabupaten Langkat. Artinya apa? Ke depan kita harus memiliki data-data yang valid. Walaupun saya yakin dan percaya MUI Langkat ini memiliki data-data yang sangat baik di bawah kepemimpinan Al-Mukarram Ustadz Ahmad Dian Zulkifli ini. Tapi kita yakin lagi, harapan kita dengan adanya gejolak berita-berita kemarin itu, perkara pemurtatan ini, harapan kita rapatkan barisan. Harapan kami, kita rapatkan barisan, jangan saling menyalahkan, jangan saling menyatakan aku yang benar, kamu yang salah. Berita yang sudah ada itu biasa, namanya itu media Bang kan. Kalau media itu tak enak dibaca, orang tak mau baca. Betul pula. Harus enak dibaca. Kalau perlu judulnya itu mantap, walaupun isinya biasa-biasa saja. Yang penting kita ini orang Indonesia ini pada umumnya suka cuma lihat judulnya saja, isinya tidak dilihat. Tetapi sesungguhnya isi dari media-media itu tidak sehebat judul yang mereka buat sebenarnya. Tetapi kita hanya lihat, baca judulnya saja, mak, pemurtatan massal di Kabupaten Langkat gitu kan. Artinya juga ada kemarin juga disampaikan oleh salah seorang wakil ketua MUI Kabupaten Langkat, kalau sudah banyak itu kan bisa 10 orang ke atas katanya. Betul. Ternyata kan tidak ada. Tapi saya bilang, saya ingin katakan qad fata ma fata, yang berlalu biarlah berlalu. Jangan kita menyatakan si A salah, si Polan salah, yang satu menyatakan sekian orang, yang satu menyatakan 0 orang. Ini adalah merupakan batu loncatan bagi kita MUI Langkat khususnya untuk menjadi yang lebih baik yang akan datang. Oke, terima kasih Ustaz. Siap. Jadi sederhana, jangan terlalu cepat menilai, mengambil kesimpulan jika kita hanya melihat casing. Maka belajarlah untuk mendengar, membaca. Agar apa? Agar kamu tidak kehilangan atau kesalahan informasi. Dari Langkat untuk Indonesia bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Selamat sore. Sukses terus ya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin.